Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Pada video ini kita akan membahas tentang grafik fungsi dari nilai mutlak. Jadi di sini kalian akan belajar bagaimana caranya untuk bisa menggambar grafik dari suatu fungsi nilai mutlak. Di sini kita misalkan fungsinya itu adalah AX plus B. Bagaimana cara menggambarnya? Yang pertama, langkahnya adalah kita menentukan X0. Bagaimana cara menentukan X0 ini? Kita sama dengankan fungsi yang ada di dalam nilai mutlak ini dengan 0. Maka nanti kita dapatkan X0-nya. Kemudian setelah kita mendapatkan X0, kita dapat menentukan X, F X ini dengan nilai X di kanan dan di kiri X0. Jadi dibuat tabel dulu, dibuat tabel ada nilai X, ada Fx, kemudian kita bisa mencari X, Fx ini. Dengan cara apa? Dari X0 yang kita dapatkan di sini, kita dapat memperoleh nilai X yang ada di kanan maupun di kirinya. Kemudian setelah kita menentukan nilai X-nya, kita hitung Fx-nya sehingga diperoleh titik X, Fx. Langkah yang keempat apa? Letakkan semua titik di bidang kartesius, lalu sketsa grafiknya. Untuk bisa memahami langkah-langkah ini, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini saya berikan ada 10 contoh soal menggambar grafik fungsi. Oke, kita ke soal yang pertama. Gambar yang pertama, grafik fungsi dari Fx sama dengan mutlak X. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, tentukan X0 agar AX plus B sama dengan 0. AX plus B ini kan tadi fungsi yang ada di dalam tanda mutlak. Karena di sini yang berada di dalam tanda mutlak itu hanya X, kita langsung bisa menyamadengankan kalau X itu sama dengan 0, maka X0-nya adalah 0. Nah, di sini langkah yang kedua, buat tabel X, Fx dengan nilai X di kanan dan di kiri X0. Maksudnya bagaimana? Kita buat tabel, ada X-nya, ada Fx-nya, ada X, Fx. Kita sudah mendapatkan X0-nya berapa? X0-nya adalah 0. Kita tulis di sini, X-nya adalah 0. Ini kan 0. Terus kita, kalau ibu biasanya menggunakan 3 kolom bantuan. Ini 3 kolom. Bagaimana tadi? Nilai X di kanan dan di kiri X0. Di kiri 0. Kita berarti di sini ada di kanannya dulu. Di sini kan 0. Maka setelah 0 berapa? 1. Kemudian di sini 2. Di sini 3. Oke, kita ke sebelah kirinya. Sebelah kirinya 0 berapa? Negatif 1. Sebelah kirinya negatif 1, negatif 2. Sebelah kirinya negatif 2, negatif 3. Kita mendapatkan X-nya adalah ini. Boleh kalian lanjutkan lagi, misalkan di sini kita tambahi negatif 4, negatif 5, dan seterusnya itu boleh. Di sini 4, 5, dan seterusnya juga boleh. Tetapi biasanya kalian cukup menambahkan 3 nilai X. Kalau kita sudah mendapatkan X0-nya, kalian buat 3 saja. 3 di kanannya dan 3 di kirinya. Oke, setelah kita menentukan X-nya, langkah ketiga apa? Langkah ketiga, hitung semua Fx. Kita hitung nilai Fx-nya, kemudian kita dapatkan titik X, Fx ini. Oke, kita hitung dulu Fx-nya. Fx-nya tadi apa? Mutlak dari X. Sekarang kalau 0, X-nya 0, maka di sini mutlak dari 0. Mutlak dari 0 berapa? 0. Kemudian, di sini mutlak dari negatif 1. X-nya kan negatif 1. Mutlak dari negatif 1 adalah 1. Kemudian, mutlak dari negatif 2. Di sini kan mutlak dari X. Kita ambil X-nya negatif 2, maka mutlak dari negatif 2 adalah 2. X-nya di sini negatif 3, mutlak dari negatif 3 adalah 3. Kanannya sekarang, mutlak dari 1, tetap 1, mutlak dari 2 itu 2, mutlak dari 3 adalah 3. Nah, sebenarnya kalau kalian sudah bisa mencari yang berada di sebelah kiri, ya angka yang ada di kirinya, Fx yang ada di kirinya,
kita langsung bisa mencari juga yang di kanannya. Sudah pasti itu hasilnya sama, ini 1, 2, 3, maka ke kanan juga 1, 2, 3. Karena X-nya ini jaraknya sama dari 0 ke negatif 1, itu jaraknya 1. 0 ke 1, ini jaraknya juga 1. Sudah pasti hasilnya sama. Ini hanya untuk membuktikan saja. Oke, kita dapatkan X, Fx-nya tinggal kita menaruh saja, ini negatif 3, ini 3, berarti negatif 3,3, ini negatif 2,2, kemudian negatif 1,1, 0,0, 1,1, 2,2, 3,3. Langkah yang keempat, setelah kita mendapatkan ini, maka langkah yang keempat adalah letakkan semua titik ini, titik yang kita dapatkan, ke bidang kartesius seperti ini. Kita misalkan 0,0 di sini, 1,1, 2,2, 3,2, negatif 1,1, negatif 2,2, negatif 3,3. Kita hubungkan titik-titik tadi, ini kita hubungkan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa grafik dari fungsi fx sama dengan mutlak x, ini gambarnya adalah seperti ini. Ini untuk gambar dari mutlak x. Dapat dipahami ya, itu untuk contoh yang pertama, gambarnya seperti ini. Kita ke contoh yang kedua, gambarlah fungsi. Ini fx-nya adalah mutlak dari x dikurangi 2. Kalau tadi hanya x, sekarang x dikurangi 2. Sama langkahnya, langkah yang pertama itu kita sama dengankan fungsinya ini dengan 0. Maka kita dapatkan x0-nya. X dikurangi 2 sama dengan 0. X sama dengan, ini pindah 2 jadi 2. Maka kita dapatkan X0-nya adalah 2. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan X di kanan dan di kirinya 2 ini. Oke, kita gambar tabelnya. Di sini kan ada 2. X-nya adalah 2, pasti di tengah-tengahnya 2. Kemudian kita tentukan di sebelah kiri dan kanannya. Karena di sini 2, maka kanannya adalah 3, 4, 5. Kemudian sebelah kirinya adalah angka 1, 0, sama negatif 1 untuk nilai X-nya. Kemudian bagaimana cara mencari Fx-nya? Kita masukkan ke fungsi. Fx-nya adalah mutlak dari X dikurangi 2. Di sini 2, maka 2 kurangi 2 adalah 0. Mutlak dari 0 berapa? 0. Kemudian untuk 1 dikurangi 2, negatif 1. Mutlak dari negatif 1 berapa? 1. Kemudian untuk 0 dikurangi negatif 2, negatif 2. Mutlak dari negatif 2 berapa? 2. Di sini kita hitung lagi untuk negatif 1. Negatif 1 dikurangi 2, negatif 3. Mutlak dari negatif 3, 3. Sama untuk ketika kita sudah mendapatkan di sebelah kirinya, untuk kanannya pasti sama. 1, 2, 3, ini juga pasti 1, 2, 3. Kalau tidak percaya, coba kalian masukkan sendiri. Di sini X-nya 3. 3 dikurangi 2, 1. Mutlak dari 1 adalah 1. Kemudian 4 dikurangi 2 adalah 2. Mutlak dari 2, 2. Ini 5. 5 kurangi 2 adalah 3. Mutlak dari 3, 3. Hasilnya sama ya. Kalau kita sudah mendapatkan yang tengah-tengah ini, kita cukup mencari mau sebelah kanannya boleh atau sebelah kirinya boleh. Pasti angkanya akan sama. Kita sudah menemukan X, Fx-nya adalah negatif 1,3, 0,2, 1,1, 2,0, 3,1, 4,2, 5,3. Langkah yang terakhir, langkah yang keempat, kita gambar grafiknya. Nah, di sini kalian tinggal menghubungkan saja. Kan ini 2,0. Tengah-tengahnya 2,0, pasti ini 2,0. Kemudian kita tinggal menghubungkan 3.1, 4,2, 5,3. Kemudian 1,1, 0,2, negatif 1,3. Di sini kita tarik garis. Nah, karena nilai mutlak itu kan selalu positif ya, maka grafiknya ini selalu berada di atas sumbu X. Tadi untuk grafik yang mutlak X juga di atas sumbu X. Nah, ini. Kalau kita cerminkan, di sini misalkan kita tarik garis, dari 2 ini kita tarik garis, pasti jaraknya adalah sama antara yang kiri sama yang kanan. Membagi 2
dengan sama. Nah, oke, itu untuk gambar yang kedua. Sekarang ketiga, fungsinya adalah 3 dikurangi X. Caranya sama, kita tentukan dulu X0-nya. Bagaimana cara menentukan X0? Kita sama dengankan fungsi yang ada di dalam tanda mutlak ini dengan 0. 3 dikurangi X sama dengan 0, negatif X sama dengan negatif 3, X sama dengan 3. Kemudian langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua, kita tempatkan 3 ini di X yang di tengah-tengah, paling tengah. Nah, di sini kan 3, ini yang paling tengah-tengah, kemudian kita bisa menentukan X di kanan dan di kirinya. Setelah kita dapatkan 3 ini, kita tulis di kanannya ada 4, ada 5, ada 6, di kirinya ada 2, ada 1, ada 0. Kemudian bagaimana cara mencari fx-nya? Cara mencari fx-nya tinggal kita masukkan ke fungsi dengan menggunakan nilai X yang sudah kita ketahui. Di sini X-nya kan 3. Maka 3 dikurangi 3, 0. Mutlak dari 0 berapa? 0. Ini sudah kita temukan. Tengah-tengahnya adalah 0. Kemudian kita hitung yang mau dihitung yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Kita hitung saja yang sebelah kanan. X-nya 4. 3 dikurangi 4, negatif 1. Mutlak dari negatif 1, 1. Kemudian X-nya 5. 3 dikurangi 5, negatif 2. Mutlak dari negatif 2, 2. Kemudian ini 6, 3 dikurangi 6, 3, negatif 3, mutlak dari negatif 3 adalah 3. Kita sudah mendapatkan fx yang di kanan 0 itu adalah 1, 2, 3. Maka kita bisa menyimpulkan yang di sebelah kiri sudah pasti 1, 2, 3. Kalian kalau tidak percaya coba dihitung, dimasukkan nilai X di atasnya ini ke dalam fungsi yang diminta. Maka nanti ketemunya adalah sama. Kita dapatkan X, fx-nya adalah ini. Langkah yang keempat, kita gambar. Nah, di sini digambar, dihubungkan titik-titik tadi. Ini ketemu grafiknya seperti ini. Selalu di atas sumbu X. Ini untuk contoh ketiga. Sekarang kita ke contoh keempat. Gambar dari 2X ditambah 8. Gambarnya seperti apa? Langkah pertama itu selalu sama. Fungsinya kita sama dengankan 0. Tujuannya untuk mendapatkan X0. Ini ketemu X-nya adalah negatif 4. Langkah kedua kita gambar tabelnya. Kemudian di sini negatif 4. Nah, kita bisa menentukan, karena kita sudah mendapatkan X0-nya negatif 4, kita bisa mendapatkan X di kanan dan di kirinya. Di kanannya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, kemudian di kirinya negatif 5, negatif 6, negatif 7. Untuk mendapatkan fx ini, kita substitusikan X yang kita dapatkan ini ke fungsinya. Nah, karena di sini fungsinya adalah 2X ditambah 8, kita ambil saja misalkan yang negatif 4. Maka 2 kalikan negatif 4 tambah 8. 2 kalikan negatif 4, negatif 8. Ditambah 8 berapa? 0. Mutlak dari 0, ini ketemu 0. Kemudian, mutlak dari 0 kan 0, ini ketemu 0. Kita hitung mau yang di kanan atau yang di kiri. Kita ambil yang di kiri. Misalkan kalian mau menghitung yang di sebelah kirinya. Kita tinggal memasukkan X-nya diganti negatif 5. Karena di sini X-nya negatif 5, ini maka diganti negatif 5. 2 kalikan negatif 5, negatif 10, ditambah 8, negatif 2. Mutlak dari negatif 2 berapa? 2, ini ketemu 2. Kemudian untuk negatif 6 juga sama, kalian tinggal mengganti X-nya dengan negatif 6. Negatif 7, kalian tinggal mengganti X-nya dengan negatif 7, ketemunya 6. Yang sebelah kiri sudah kita temukan, 2, 4, 6. Maka kanannya sudah pasti sama, 2, 4, 6, tanpa kalian masukkan ke sini lagi. Ini sudah pasti sama dengan yang berada di sebelah kirinya. Kita dapatkan X, fx-nya adalah ini. Kemudian langkah keempatnya bagaimana? Kita tentukan titik-titiknya tadi. Kemudian kita hubungkan. Ini adalah fungsi atau grafik fungsi dari mutlak 2X ditambah 8. Ini gambarnya. Kemudian untuk contoh yang kelima. Nah, di sini 9 dikurangi 2X. Ini ketemu X-nya adalah 4,5. Oke, langkah yang kedua setelah kita menemukan X-nya kan 4,5. Biar tidak pecahan, kita boleh mengambil kanan atau kirinya itu pokoknya sama, bilangan bulat. Sebelah kanannya 4 itu kan
5. Sedangkan sebelah kirinya 4 itu 4. Jangan ambil yang setengah juga, nanti kalian susah di perhitungan. Ambil saja angka bulat. Nah, ini setelah mendapatkan X di kanan dan di kirinya, kita sama masukkan fungsi ini ke sini. Nanti disubstitusikan nilai X-nya, maka kita dapatkan angka-angka ini. Nilai fx-nya seperti ini. Kalian mau hitung yang di kanannya boleh, yang di kirinya juga boleh. Ketemunya 531, 0135. Kalau tidak percaya, coba kalian hitung sendiri, dijabarkan sendiri. Ketemu X-nya adalah ini. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi ini, langkah yang keempat, kita gambar. Bagaimana cara menggambarnya? Tadi tinggal menghubungkan dari titik-titik yang sudah kita peroleh. Begitu ya, cukup mudah. Kemudian ini untuk yang contoh ke-6. Untuk contoh yang ke-6, kalau untuk contoh nomor 1 sampai 5 itu kan hanya ada fungsi di dalam tanda mutlak. Sekarang kalau ditambahi dengan suatu konstanta, bagaimana caranya? Caranya sama, ini angka yang berada, fungsi yang berada di dalam tanda mutlak ini kita sama dengankan 0, maka ketemu X0-nya. Setelah kita ketemu X0-nya, kita taruh di sini, sama. Tentukan X di kanan dan di kirinya, kemudian tentukan nilai fx. Nah, yang membedakan ini pas menentukan nilai fx-nya. Karena di sini fx-nya adalah sama dengan X dikurangi 1, kita masukkan dulu. Misalkan tadi kan X-nya 1, kita ambil yang 1. 1 kurangi 1 berapa? 0. Mutlak dari 0 adalah 0. Tetapi di sini ditambah 2, maka 0 tambah 2 berapa? 2. Kemudian di sini 0, X-nya adalah 0, maka kita masukkan mutlak dari 0 dikurangi 1, mutlak dari negatif 1. Mutlak dari negatif 1 berapa? 1. 1 tambah 2, 3. Kemudian ini negatif 1, negatif 1 dikurangi 1, negatif 2. Mutlak dari negatif 2, 2. 2 tambah 2, 4. Jadi kerjakan dulu fungsi yang di sini sampai mutlaknya hilang. Kemudian kita tambahkan dengan 2, ketemunya 4, sama untuk negatif 2, dan untuk 2, 3, 4, ini juga caranya sama. Kalian hitung dulu mutlaknya, kemudian dijumlahkan dengan 2. Ketemu fx-nya adalah ini, kita tentukan X, fx-nya dari X dan fx yang sudah kita cari tadi. Setelah kita mendapatkan ini, kita bisa langsung ke langkah 4. Ke langkah 4 ini kita hubungkan titik-titik yang diperoleh. Begitu caranya. Kemudian untuk contoh ke-7, ini juga sama, ada fungsi yang dimutlakkan, tetapi kita kurangi. Kalau yang contoh 6 itu kita tambah, yang sekarang kita kurangi. Caranya sama, ini kita tentukan X0-nya dulu dari fungsi yang dimutlakkan tadi, kemudian menentukan nilai X-nya, ini 3, kalian cari X di kanan dan di kirinya, kemudian tentukan fx. Cara menentukan fx-nya sama, kalian tinggal memasukkan ke fungsinya. Kalau di sini X dikurangi 3, X-nya tadi berapa? 3. 3 kurangi 3, 0. Mutlak dari 0 adalah 0. 0 kurangi 1, negatif 1. Kemudian kalian ini 4. 4 dikurangi 3, 1. Mutlak dari 1, 1. 1 dikurangi 1, 0, ketemunya 0. Ini 5. 5 kurangi 3, 2. Mutlak dari 2, 2. 2 dikurangi 1, 1. 6 dikurangi 3, mutlak dari 3. Mutlak dari 3 berapa? 3. 3 kurangi 1, 2. Kalau misalkan di sini 0. 0 dikurangi negatif 3, negatif 3. Mutlak dari negatif 3, 3. 3 kurangi 1, 2. Tanpa kalian menghitung yang di sebelah kiri, kalau sudah mendapatkan nilai yang di sebelah kanan, tinggal menuliskan saja, sudah pasti sama. 012, 012. Kita sudah mendapatkan X, fx-nya. Langkah yang keempat, kita hubungkan dari titik-titik yang kita dapatkan. Nah, di sini. Oke. Ini ya. Gambarnya itu karena di sini adalah 3, negatif 1, ini 3,3 titik
negatif 1 atau 3, negatif 1. Tadi saya menyebutkan bahwa nilai mutlak itu selalu di atas sumbu X. Kenapa ini kok di bawah jadinya? Di bawah sumbu X. Karena di sini ada dikurangi 1, dikurangi suatu konstanta. Maka di sini boleh di bawah sumbu X. Tetapi nanti ketika di sini kok fungsinya itu semuanya mutlak, maka tidak mungkin berada di bawah sumbu X. Pasti di atas sumbu X kalau hanya fungsi mutlak saja. Tetapi ketika ditambah atau dikurangi dari suatu konstanta, ini bisa di bawah atau tetap di atas sumbu X. Begitu ya. Oke, itu untuk contoh ke-7. Sekarang contoh ke-8. Nah, contoh ke-8 ini juga sama, tetapi di sini ada 2 kemudian dimutlakkan. Caranya bagaimana? Sama, tinggal fungsi yang berada di dalam tanda mutlak ini kita sama dengan 0, ketemu X, nanti kita bisa mendapatkan X di kanan dan di kirinya, kemudian kita masukkan saja X yang diperoleh ini, misalkan 1, kita masukkan 1 dikurangi 1, 0. Mutlak dari 0 adalah 0. 0 kalikan 2, berapa? 0 kalikan 2 adalah 0. 0 tambah 1 adalah 1. Begitu caranya, tinggal dimasukkan, dikembalikan lagi ke fx untuk mencari fx ini. Kemudian kita peroleh x, fx-nya adalah ini. Kalian bisa hitung bagaimana bisa diperoleh 7, 5, dan 3. Bisa dihitung sendiri. Kemudian langkah yang keempat, setelah kita mengetahui koordinatnya, tinggal dimasukkan. Ini tinggal kita hubungkan untuk bisa menggambarnya. Kemudian untuk contoh yang ke-9, ini ada 2 mutlak ya. Ini ada 2 mutlak. Kalau ada 2 tanda mutlak seperti ini, gambarnya nanti sudah pasti berada di atas sumbu X. Tidak mungkin di bawah karena ini dimutlakkan semua. Bagaimana caranya? Karena di sini ada 2 tanda nilai mutlak, maka masing-masing kita cari X0-nya. Yang sebelah kiri dulu, X dikurangi 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Kemudian yang sebelah kanannya, X ditambah 1, maka kita peroleh X-nya sama dengan negatif 1. Ini yang beda. Kita sudah peroleh X-nya adalah 2 sama X sama dengan negatif 1. Kemudian kita gambar tabelnya sama ada X, Fx, kemudian X, Fx. Karena di sini ada 2X0 atau X-nya kita peroleh 2, maka di sini ada negatif 1, kemudian ada 2. Nah, di sini negatif 1 ada 2. Kemudian kita tentukan di kanan dan di kirinya, karena di sini kita ada 2 nilai X yang jadi patokan, kita cukup butuh bantuan X yang lain itu 2 saja. Di sebelah kanannya 2 dan di sebelah kirinya 2, kemudian ini di sebelah kirinya negatif 1 itu ada 2. Ini ya. Jadi tinggal kita cari fx-nya saja, kita masukkan ke sini. Misalkan kita peroleh tadi X-nya sama dengan 2. 2 ini kita masukkan ke sini. 2 dikurangi 2 adalah 0. Kemudian mutlak dari 0 adalah berapa? Mutlak dari 0 adalah 0. Kemudian ini 2 tambah 1. 2 tambah 1 adalah 3. Mutlak dari 3 adalah 3. 0 tambah 3, ketemunya 3. Nah, di sini nanti kalian hitung sendiri. Ketemu fx-nya adalah 7, 5, 3, dan sebagainya. Ini kan tadi batasnya negatif 1 sama 2 ya. Kita lihat angka yang berada di sebelah kanan. Sebelah kiri negatif 1 itu 5 dan 7. Sebelah kanan dari 2 adalah 5 dan 7. Ini sama. Angkanya adalah sama. Kita peroleh X, Fx-nya ini tinggal kita hubungkan saja titik-titik yang sudah kita peroleh ini. Maka kita dapatkan grafiknya seperti ini. Oke ya, jadi tugas kalian cuma mengerjakan fx, mencari fx ini harus dijabarkan satu per satu dari x yang diperoleh. Oke, kita contoh terakhir. Kalau tadi ada fungsi dari mutlak dijumlahkan, sekarang kalau ada suatu fungsi yang dimutlakkan dikurangi dengan fungsi yang dimutlakkan juga. Caranya sama, kita cari masing-masing X dari
fungsi yang dimutlakkan, kemudian kita gambar tabelnya, kita tentukan nilai X-nya, negatif 1 sama 2 juga, tinggal kita masukkan ke fungsinya X-2, kalau ini 2, misalkan ya, kita substitusikan ini ganti dengan 2, 2 kurangi 2, 0, mutlak dari 0 adalah 0, kemudian ini 2 tambah 1, 3, mutlak dari 3 berapa? 3, 0 dikurangi 3, negatif 3. Ini untuk yang 2. Kemudian coba kita yang negatif 3. Kita substitusikan negatif 3 dikurangi 2, negatif 5. Mutlak dari negatif 5, 5. Yang depan ini berarti diperoleh 5 ya. Dikurangi dengan negatif 3 ditambah 1, negatif 2. Mutlak dari negatif 2 berapa? 2. Maka 5 dikurangi 2, ketemunya 3. Cara menghitung fx-nya seperti itu. Kita peroleh x, fx-nya adalah ini. Kemudian langkah yang terakhir, kita hubungkan masing-masing dari titik yang diperoleh, gambarnya seperti ini. Oke, itu beberapa contoh dari cara menggambar grafik fungsi dari suatu nilai mutlak. Cukup sekian, jika ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan. Nanti kita diskusikan saat jam pelajaran matematika. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.